Ya, semangat pagi buat kalian semuanya. Untuk kesempatan hari ini kita akan coba bahas materi kuis yang kemarin saya sampaikan di prediksi UTBK Pak Har ya. Nah, kesempatan hari ini saya akan berikan pembahasan terkait dengan limit ya. Sekali lagi, mengerjakan limit itu tidak sulit ya. Pada prinsipnya mengerjakan limit itu pada dasarnya kalau X-nya dimasukkan menghasilkan nilai 0 per 0, maka langkah berikutnya langsung aja diturunkan ya. Diturunkan, kemudian Anda masukkan kembali, itu sudah mendapatkan namanya hasil ya. Ini namanya hasilnya. Nah, sekarang membiasakan diri saja pada saat Anda menurunkan ya. Ini yang penting Anda pintar di tahapan turunan. Nah, bagaimana menurunkan bentuk akar? Sekali lagi, kalau menurunkan bentuk akar, misalkan ini ada suatu fungsi f(x), maka turunan akar itu adalah turunan dari fungsinya saya bagi dengan 2 kali dari akar soalnya. Nah, ini pedoman yang wajib diketahui ya, tidak boleh tidak tahu. Sekarang kita akan praktekkan ya. Di sini limit X mendekati 0. Pada saat kita masukkan 0, maka akan menghasilkan yang atas 0, yang bawah 0 ini ya. Ini jadi kalau dimasukkan 0 hasilnya 0 per 0. Maka langkahnya adalah Anda turunkan saja ya. Jadi ini saya turunkan saja. Turunannya 3 itu 0. Nah, turunan di dalam akar adalah 6x ditambah dengan 2 ya. Jadi turunannya yang di dalam akar ini, di sini 3x kuadrat, turunannya menjadi 6x ya, ditambah dengan 2 gitu ya. Saya bagi dengan 2 kali dari soalnya ya. Soalnya adalah 3x kuadrat ditambah 2x plus 9. Nah, saya bagi dengan turunan 2x ya. Turunannya adalah 2. Nah, setelah kita turunkan, terus kita masukkan lagi. Kita masukkan, x-nya diganti 0 lagi. Sehingga kalau kita masukkan 0, kita dapatkan 0, hasilnya jadi 2. Maka yang atas tertulis 2, yang bawah 2, di sini akar 9 ya. Akar 9 itu berarti bernilai 3 ya. Baik, jadi ini bernilai adalah 3. Saya tulis 3, kemudian saya bagi dengan 2. Saya bagi 2 itu sama aja saya kali dengan 1/2. Jadi dibagi 2 artinya dikali dengan setengah. Nah, andai kata ini saya coret begitu, maka akan memberikan hasil adalah 1/6 ya. Ini jadi jawabannya adalah 1/6. Di sini memang tidak terdapat 1/6 ya, hasilnya adalah 1/6 yang benar ya. Maka jawaban adalah yang C. Jadi jawabannya adalah 1/6. Nah, oke, yang kedua, limit X mendekati 1 ya. Di sini memberikan nilai efek 0 per 0. Nah, perlu dipahami bahwa di dalam trigonometri itu, asalkan sudutnya itu memberikan efek sin 0 begitu, maka sinnya boleh diabaikan. Sin 0 ya. Tangan 0 juga boleh ya. Jadi tangan 0 juga boleh diabaikan asalkan dia memberikan efek 0 ya. Sehingga sinnya itu andai kata saya abaikan, maka ini tinggallah menghasilkan, andai kata ini saya faktorkan begitu ya. X kuadrat itu ya artinya X ya, 1 dikali 2 ya. Tengah plus, ini min ya. Kemudian X kuadrat min 1, ini kalau difaktorkan ya jadi X plus 1 dikali dengan X min 1 ya. Ya, saya bagi dengan yang bawah, ini artinya sama dengan X min 1 dikali dengan X min 1. Sehingga boleh kita hilangkan. Sehingga kita tinggal masukkan saja, X-nya saya ganti 1 lagi. Sehingga kalau saya ganti 1, menghasilkan 3, menghasilkan 2, maka memberikan nilai sama dengan 6 ya. Baik, ini selanjutnya ada integral ya. Bagaimana menguasai integral? Integral itu sangat sederhana sekali. Jadi pemahaman begini ya. Jika ada suatu fungsi ya, ada fungsi, kemudian ada fungsi berpangkat banyak begitu, maka sebenarnya tekniknya sederhana ya. Fungsinya pengali tadi saya bagi dengan turunannya ya. Nah, jika nanti X-nya itu akan hilang, maka tugas kamu tinggal nambahi pangkatnya saja gitu ya. Nah, sudah selesai. Ini modal pokok di saat Anda ketemu integral ya. Ini modal pokok. Sehingga pada saat Anda ketemu soal kayak gini, maka tekniknya adalah ini merupakan soal ini itu
senilai kalau saya tulis integral 1 sampai 4 seperakar X itu ya sama dengan begini ya, seperakar X, kemudian di sini adalah akar X min 1 pangkat 8 dx ya. Saya ambil ini sebagai faktor pengalinya ya, jadi seperakar X saya bagi dengan turunan akar ya. Kalian tahu namanya akar 1x itu turunannya seper dari 2 akar X ya. Jadi turunan tadi sudah kita ajarkan tadi ya. Jadi turunan akar X itu seper 2 akar X. Di sini berarti kita hilangkan, saya coret. Maka hasilnya seper setengah itu bernilai 2. Berarti kalau begitu jawaban ini adalah 2 gitu. Akar X min 1 pangkatnya adalah 9/9 gitu ya, dengan batasan 1 sampai 4. Nah, ini maknanya dimasukkan 4 dikurangi dimasukkan 1. Jadi di sini 2/9 dimasukkan 4 dulu. Jadi akar 4 kurang 1 pangkat 9 ya. Nah, begitu saya kurangi kalau dimasukkan 1 ya, berarti akar 1 kurang 1 ya, ini pangkatnya 9. Nah, sekarang kalau kita hitung didapatkan 2/9 akar 4 itu 2 kurang 1 jadi 1 ya. 1 pangkat 9 juga 1. Dikurangi akar 1 kurang 0 maka didapatkan nilai 2/9 ya. Jadi jawabannya adalah 2/9. Jadi ini bagian penting Anda mengintegralkan ya. Ini jadi kalau nanti di soal-soal ujian mandiri ini penting sekali. Saya coba akan berikan contoh lagi ya. Misalkan Anda ketemu soal ya. Ini X kuadrat ya. Ini di sini ada tulisan X kuadrat plus 1 misalkan ya. Ada tulisan akar dari X pangkat 3 ditambah dengan 3x dx katakan ya. Ini atau 3x plus 1 misalkan. Bagaimana cara mengintegralkannya? Sangat mudah ya. Karena cukup X kuadrat ditambah 1 saya naikkan menjadi X pangkat 3 ditambah dengan 3x plus 1 pangkatnya adalah min setengah dx. Nah, langkah kamu adalah pengalinya ini saya ambil ya, yaitu X kuadrat plus 1 saya bagi dengan turunannya. Turunannya adalah 3x kuadrat plus 3. Nah, dari sini bernilai sepertiga. Kenapa? Karena jika X kuadrat tambah 1 saya tuliskan, 3-nya saya keluarkan, maka didapatkan ini bisa dicoret, maka menghasilkan nilai sepertiga. Maka integral ini bernilai sepertiga, pangkatnya ditambah 1. Tambah 1 itu artinya setengah ya. Dibagi setengah sama aja dikali 2/1 ya. Ini dimasukkan lagi apa adanya. Jadi mengintegralkan itu enak sekali. Jadi tidak perlu repot-repot ya. Jadi hasilnya 2/3 akar ya dari X pangkat 3 plus 3X ditambah 1 plus C. Gitu ya, ini pemahaman biar nanti Anda integralnya semakin kuat. Nah, di sini juga begitu ya. Ada integral 0 sampai X pangkat 3 akar T plus 1 dt berapa F aksen 2. Nih, berarti ini Anda menggunakan pedoman kalau ada suatu fungsi ya. Ini integral dari apa? AX ditambah B pangkatnya ngeri begitu, maka integralnya adalah langsung saja AX plus B pangkatnya N plus 1 per N plus 1 dikali seperturunannya A ya. Nah, ini pedomannya. Jadi kalau Anda mengintegralkan dasarnya nanti di sini. Nah, sekarang kita akan coba soal ini ya. Ini tuh sama saja dengan kalau saya tuliskan akar itu ya pangkat setengah ya. Ini sama saja integral 0 sampai X pangkat 3 dari T plus 1 itu pangkat setengah dt ya. Sehingga andai kata saya integralkan, maka integralnya adalah T plus 1 pangkatnya 3/2 dibagi dengan 3/2 sama aja dikali dengan 2/3 dengan batasan 0 sampai X pangkat 3. Ya saya masukkan saja ya. Ini saya masukkan saja batas atasnya ya. Jadi didapat 2/3, tak masukkan X pangkat 3 plus 1 pangkatnya 3/2. Kemudian saya kurangi, kalau dimasukkan 2/3 dimasukkan 0 ya. Jadi 0 plus 1 pangkatnya 3/2. Nah,
0 tambah 1 ya 1, pangkat 3 per 2 tetap 1, sehingga tinggallah 2/3. Maka fungsi ini kita dapatkan 2/3 dari X pangkat 3 plus 1 pangkatnya 3/2 min 2/3. Nah, apa yang menjadi pertanyaan soal ini? Soal ini ditanyakan turunannya ya. Ini berarti kalau tanyakan turunannya, maka turunannya pangkatnya diturunkan lagi ya. Maka menghasilkan 2/3 dikali 3/2 X pangkat 3 plus 1, kalau tak kurangi 1 jadi setengah lagi ya, min 2/3 turunannya 0. Nah sekarang tinggal dimasukkan, tapi masih dikali ya, dikali turunannya ya. Jadi turunannya ini kali lagi di sini, turunannya adalah 3x kuadrat ya. Ini saya coret, maka saya masukkan angka 2, sehingga didapatkan 2 pangkat 3, 8 tambah 1 jadi 9, di pangkat setengah artinya akar, dikali dengan 3 dikali 2 kuadrat ya, menjadi 3, ini 3 dikali 4, maka didapatkan nilai 36 ya. Jadi jawabannya adalah 36. Jadi ini pemahaman yang wajib dipahami. Nah, tetapi sebenarnya konsep dasar ini kalau kita ngerjakan berdasarkan hal yang biasa ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi saja ya. Integral 0 sampai pi sin x dikali harga mutlak sin x ya. Ini 0 sampai pi ya. Kita tahu namanya kuadran, di sini dia memberikan isyarat bahwa x-nya antara 0 sampai pi itu memberikan isyarat kalau dia kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua itu nilai sinnya bernilai positif ya. Nah, jadi nilai sinnya itu bernilai positif, sehingga harga mutlak sin x ini karena dia bernilai positif maka senilai dengan integral 0 sampai pi dari sin x. Nah harga mutlak sin x itu tak tulis dengan sin x gitu ya, dx. Maka akhirnya kita akan dapatkan 0 sampai pi senilai dengan sin kuadrat x dx. Nah kemudian kita tahu bahwa sin kuadrat itu kalau diintegralkan diubah dulu menjadi setengah min setengah cos 2 kali dari sudutnya itu ya, dx gitu ya. Nah sekarang kalau kita integralkan menjadi setengah x min integral cos menjadi apa? Sin ya, 2x dikali 4, jadi 1/4 dengan batasan 0 sampai pi ya. Kita masukkan aja jadi pi per 2 ya, kalau tak ganti menjadi 1/4 sin 2 pi. Kalau saya kurangi 0 maka akan menghasilkan 0. Kita tahu sin 2 pi itu bernilai 0, maka tinggallah tersisa pi per 2. Maka jawabannya adalah pi. Yang perlu dilatih adalah mengubah sin kuadrat itu menjadi ini. Jadi nanti kalau Anda ketemu integral bentuk kuadrat, maka kalau cos kuadrat itu diganti dengan setengah ditambah setengah cos 2 kali dari sudutnya ini ya. Ini kalau sin, jangan lupa sin kuadrat diganti dengan setengah min setengah dikali cos 2x ya. Ini pedoman mengintegralkan bentuk trigonometri berpangkat 2 ya. Ini. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang ini terkait dengan turunan. Nah, ini turunan yang paling keren ya, turunan yang berkelas begitu ya. Ini perlu dipahami. Jadi kalau Anda ketemu soal ya, integral 1/x ya, integral 1/x dx itu adalah integralnya ln x ya, integralnya ln x. Berarti kalau ditanyakan turunannya ln x ya, turunannya ln x itu turunannya adalah ya 1/x gitu ya. Jadi kalau ini tuh integral, maka ke sini namanya turunan ya. Integral maka ke sini disebut turunan gitu ya. Nah, sekarang ini ada soal nih, y sama dengan x pangkat ax kuadrat ya. Nah, karena ini bentuk huruf ini semua bentuk eksponensial, maka dikasih ln ini ya, kasih ln y, maka akan menghasilkan ln ya. Jadi ln x pangkatnya ax kuadrat. Sesuai dengan sifat logaritma, maka dia akan turun menjadi ax kuadrat ln x ya. Di sini menjadi ln y.
Nah, sekarang turunannya ini bentuknya U kali V ya. Turunannya U kali V. Ln Y itu kalau diturunkan menjadi 1/Y dikali dengan turunannya Y terhadap X. Ini ya. Nah, AX kuadrat saya tulis ini AX kuadrat. Sekarang ln X turunannya menjadi 1/X. Saya tambah AX kuadrat turunannya menjadi 2AX ya. 2AX dikali dengan ln X. Nah, sekarang kita sudah dapatkan dy dx-nya, berarti semua tak kali dengan y. Saya kali dengan y, berarti senilai dengan y dikali dengan a, ini saya coret menjadi ax, ditambah 2ax ln x ya. Nah, kemudian y-nya itu diganti dengan soalnya tadi, berarti x dikali dengan ax kuadrat dikali dengan sama saja jadi 2ax ln x ditambah dengan ax ya. Oke, berarti kita akan dapatkan jawaban ini, jawaban adalah di B. Nah, jadi ini perlu pelatihan. Ini soal-soal ini sering dimunculkan kalau Anda nanti tes di Undip, Undip atau STIS ya, sering mengeluarkan soal-soal semacam ini. Belajar terus, semangat terus. Saya yakin UTBK diterima ya. Ini diupayakan diterima. Jika tidak diterima maka harus kita perjuangkan. Semangat terus. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.